Ibu sekalian. Baik, untuk itu marilah kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat berjumpa kepada Bapak Ibu, para ketua HK, para KANE, kemudian calon ketua HK, semua mitra ya, mitra KLPI yang berbahagia di sore hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih dilimpahkan berbagai kenikmatan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Untuk itu patut selalu bersyukur ya Bapak Ibu sekalian atas segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita sekalian. Mulai aktivitas pagi, siang sampai sore hari ini semoga Allah senantiasa memberkati, selalu Allah memberkahi kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Amin. Ibu, hari ini adalah hari Rabu ya. Hari Rabu di tanggal 6 November 2024 dan hari ini bertepatan dengan promo hari terakhir. Nah, di background saya ini promo satu hari karena kita promo satu hari lagi yaitu hari ini sampai dengan nanti malam. Jadi silahkan Bapak Ibu yang masih ada aktivitas nanti untuk membantu saudara-saudaranya, membantu teman-temannya atau kita termasuk kita memberikan kepada orang lain yaitu untuk eh, promonya kita manfaatkan. Mari bersama-sama kita laksanakan. Semoga ya Bapak Ibu Allah senantiasa memberikan kemudahan dan juga memberikan rezeki ya kepada kita semuanya. Yang Amin. melimpah tentunya berkah dan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan yang terjadwal, teragendakan di setiap pagi dan sore hari kita masuki yaitu acara Jum HK sore hari ini. Yang mana pada hari ini akan dibawakan oleh seorang ibu yang luar biasa. Dia adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus dia berbagai aktivitasnya. Kemudian dia adalah seorang ketua HK dan Hanek ya dari kota Majalengka, Jawa Barat. Beliau adalah Ibu Dede Raningsih yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita sekalian. Untuk itu Bapak Ibu sekalian diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Dede Raningsih, Ketua HK dan Kane dari Majalengka. Mangga Ibu Dede dipersilakan. Baik, Pak Nandang, terima kasih ya atas kesempatannya yang telah memberikan amanah dan kepercayaannya kepada saya untuk menyampaikan buku bijak di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin barangkali di sini ada yang belum kenal dan mungkin orang tua ketua HK yang dari gelombang 5 itu mungkin ada yang belum kenal ya. Saya sesuai yang di itu Pak Nandang, betul saya Bu Dede Raningsih, berasal dari Cikijing, Majalengka. Kebetulan sedesa sama Pak Ustadz Ibrahim. Ya, kebetulan juga saya adalah anaknya Pak Ustadz Ibrahim, gitu ya, di HK. Tuh. Kalau di kenyataannya saya lebih tua, jadi orang tua mungkin gitu ya. Ya. Kita mulai ya, kita belajar buku bijak. Kenapa kita kok di perusahaan ini, di KLPI, kok aneh ada belajar buku bijak. Sedangkan di perusahaan yang lain atau di bisnis-bisnis yang lain, yang pernah saya ikuti juga nggak ada yang namanya di perusahaan itu belajar buku bijak. Yang kita kejar itu omset, 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 dan uang. Gitu ya. Tapi alhamdulillah di sini kita itu diberikan kesempatan untuk belajar buku bijak untuk membentuk karakter kita semua. Mudah-mudahan dari pelajaran ini kita bisa mengambil manfaat yang begitu besar dari buku bijak ini sehingga kita bisa sedikit-sedikit merubah karakter kita. Kita mulai ya buku bijaknya. Pertama dari pendahuluan yaitu pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak udah pasti hebat. Nah, di sini
untuk membentuk pemimpin yang bijak itu, yaitu kita harus melatihnya. Kita harus belajar terus. Karena kalau udah menjadi pemimpin yang bijak, udah pasti hebat, udah pasti ilmunya baik, insya Allah gitu ya. Nah, ciri pemimpin bijak, kita harus berlari dengan tujuan, harus fokus kepada apa yang kita tuju. Kita harus betul-betul fokus kemana kita akan berakhir, kemana kita akan sampai, gitu ya. Terus di sini ada tidak bertinju sembarangan. Maksudnya untuk mencapai tujuan tadi, kita itu harus fokus. Jangan bertinju sembarangan. Berarti kita jangan istilahnya untuk menuju suatu tujuan, kita jangan tengok kiri, tengok kanan. Terus lagi misalkan tidak sesuai prosedur, itu jangan. Kita harus fokus. Kita harus fokus ke tujuan. Yang ketiga yaitu selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Nah, dari tadi saya udah katakan bahwa untuk menjadi pemimpin yang bijak, kita harus selalu melatih. Karena tidak ada suatu pemimpin yang ujug-ujug bijak, ujug-ujug pinter, ujug-ujug cerdas, tapi selalu kita harus melatih kepemimpinan kita setiap hari. Yang salah satunya yaitu di KLPI itu dengan adanya buku bijak. Itu adalah salah satu melatih kepemimpinan kita, karakter kita supaya lebih baik, lebih bijak. Nah, dan ada juga yaitu untuk melatih kepemimpinan juga, ada juga dari Zoom yang paling penting itu dari Zoom malam. Zoom malam itu harus kita selalu ikuti karena apa? Ilmunya yang ada di KLPI itu ada di Zoom malam itu. Setiap leader kita, setiap mentor kita, direktur, wakil direktur di sana memberikan ilmunya yang begitu baik kepada kita. Nah, di sini perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Maksudnya di sini KLPI itu perusahaan yang tidak istilahnya cepat, harus sabar. Di sini dikatakan lomba lari bukan lari cepat tapi lari jarak jauh. Maksudnya di sini perlu kesabaran, perlu gotong royong, perlu kita itu kerjasama karena di sini di PT KLPI itu kenapa dikatakan lari jarak jauh? Karena kita harus mengumpulkan dulu pembeli setia yang sehingga setelah kita gotong royong saling menyumbangkan, saling memberikan, saling mengumpulkan pembeli setia sehingga kita akan diberikan 88.572 untuk mencapai pensiun kita. Nah, makanya di sini harus disiapkan mental, fisik, dan juga ketelitian kita dan kecerdasan kita. Nah, seperti tadi disebutkan untuk kita sukses di KLP ini, so jagalah stamina. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Maksudnya hanya semangat di awal-awal aja. Seperti halnya minuman bersoda setelah dikocok akan jus. Tapi setelah itu hilanglah. Maka di sini kita harus tetap semangat, harus tetap kita itu belajar supaya kita tetap semangat, kita tetap mau belajar dan mau bergerak. Nah, cara jaga stamina yaitu satu, andalkan Tuhan. Kedua, doakan goal, strategi, dan tim. Yang ketiga, doakan leader. Empat, percaya perusahaan. Itu dulu dibahas. Andalkan Tuhan udah jelas. Apapun pekerjaan kita tanpa mengandalkan Tuhan, maka tidak akan ada hasilnya. Karena sekuat apapun kerja kita, sehebat apapun kerja kita, tanpa pertolongan Allah, tanpa pertolongan Tuhan, tidak akan ada apa-apanya. Dan doakan goal, karena goal kita udah jelas, penghasilannya yang luar biasa, kita akan mencapai pensiun. Maka doakan terus goal kita.
strateginya juga sama, timnya juga kita doakan supaya tetap sehat, tetap bisa mengemban amanah yang diberikan perusahaan. Tim semuanya sehat, semuanya amanah. Di sini ada doakan leader, sama leader juga. Kita doakan semuanya sehat walafiat, panjang umur, diberikan ketabahan, diberikan amanah yang baik. Nah, percaya perusahaan. Sudah pasti untuk perusahaan kita harus percaya. Karena perusahaan udah memberikan yang terbaik, tinggal kita ikut mengikutinya sesuai dengan aturan yang ada gitu ya. Hilang ya, Bu. Apa? Hilang? Enggak, Pak. Ada. Ada Ada, suara Bu. sedang? Ada. Ada Bu, ada terang. Bagus Bu, jelas. Apa? Suara saya ada kedengaran? Jelas Bu, Kedengaran, jelas. Bu. Jelas. Ya. Terima Bagus, kasih. jelas. Lanjut, Bu. Ya. Yang kelima, percaya sistem. Percaya sistem di sini, KLPI udah memberikan sistem yang bagus, yaitu dengan sistem susun rapi. Sehingga kita nggak seperti di perusahaan yang lain, kita harus jungkir balik. Di sini tinggal kita sama-sama gotong royong, walaupun kita udah yes, tetap kita gotong royong karena sistem kita sistem yang luar biasa, sistem susun rapi yang akan memberikan pelanggan setia kepada kita yang segitu baiknya sehingga untuk mencapai tujuan pensiun tadi. Percaya leader, yaitu percaya kepada orang yang memperkenalkan perusahaan KLPI kita ke kita ya. Nah, ikuti prosedur, yaitu dari tadi prosedur itu kita harus ikutin. Karena kalau kita keluar dari prosedur yang diberikan oleh perusahaan, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Kedelapan, komitmen dan persistence. Kita itu harus bertahan dan berkualitas. 9, nempel, yaitu udah tadi dibahas juga. Yang pertama kita harus nempel ke perusahaan. Nempel kepada Tuhan yang paling penting, karena semua langkah kita tetap harus ke Tuhan dulu. Kita harus memohon kepada Allah supaya setiap langkah kita diberikan kemudahan. Kita harus nempel juga kepada leader, nempel juga kepada jum-jum yang diadakan perusahaan. Kita harus nempel ke YouTube-nya Pak Basri Susanto dan juga ke Kane dan Ortu. Nah, kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Kita tidak tahu sedetik, semenit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan kapanpun kita tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap kita. Makanya kita perlu berdoa, berdoa, dan berdoa. Kemanapun kita akan pergi, kemanapun, dimanapun kita tetap harus berdoa. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, males, kesel, bosan. Nah, di sini kalau kita misalkan di saat-saat kita berada di lapangan terutama, pasti selagi kita memberikan informasi tentang KLPI, kita pasti akan menemukan kecewa, capek, malas, kesel, bosan. Tapi itu kita harus bisa menangani. Dengan belajar buku bijak, maka semuanya ini insya Allah akan berkurang. Karena kecewa, capek, malas, kesel, bosan itu akan merampas kesuksesan kita. Maka sedikit demi sedikit kita kurangi sedikit demi sedikit. Kalau kita ujug-ujug semuanya dihilangkan itu tidak mungkin. Pasti selalu ada. Cuman kita bertahan, bertahap kita kurangi gitu ya. Mungkin untuk pembuka di buku bijak ini udah selesai. Kita lanjutkan ke buku bijak pada tanggal 6 November ya. Nah, bismillah kita buka buku bijak tanggal 6. Anakku, barangkali kau pernah berjanji kepada seseorang untuk menanggung utangnya. Dan boleh jadi kau telah terjerat oleh kata-katamu dan terjebak oleh janjimu sendiri.
Nah, aduh, jangan sekali-kali ya kita menanggung utang orang lain. Utang kita pun kalau bisa mah enggak mau ya. Karena di sini utang kalau tidak diselesaikan di akhirat, maka hutang itu akan dibawa. Kalau misalkan si utang ini tidak bisa diselesaikan di dunia, maka utang ini akan ke bawah ke akhirat juga. Akan menghalangi kita untuk menjadi apa, walaupun amalan kita baik, amalan kita sehebat apapun, kalau punya utang pasti akan menghalangi kita untuk melangkah ke surganya Allah. Nah, apalagi ini untuk menanggung utang orang lain, jangan sampai, karena akan kita yang dikejar-kejar sama orang yang hutangkannya. Maka di sini, kalau benar begitu anakku, engkau sudah berada dalam kekuasaan orang lain itu. Tetapi inilah caranya. Kau dapat lolos, cepatlah pergi kepada orang itu, mintalah dengan sangat supaya ia mau membebaskan engkau. Nah, kalaupun misalkan udah terlanjur, kita akan berjanji akan menanggung hutang orang itu, maka cepat-cepatlah kita cepat untuk meloloskan diri. Kita itu datang ke mereka bahwa saya mohon maaf, saya nggak bisa untuk menanggung hutang kamu, misalkan gitu, karena saya juga belum tentu bisa mencukupi apa, menanggung hutang kamu. Supaya kalau kita udah meminta, memohon supaya membebaskannya, maka kita akan terbebas dari tanggung jawab tersebut. Janganlah pergi tidur dahulu dan jangan beristirahat. Maksudnya di sini sebelum kita meminta untuk meloloskan diri kepada yang ditanggung hutangnya tadi sama kita, maka kita tidak akan tenang, tidak akan tenang tidur, tidak akan tenang beristirahat. Makanya kita harus mencari solusi untuk membebaskan diri dulu. Lepaskanlah dirimu dari perangkap itu seperti burung atau kijang melepaskan diri dari pemburu. Itulah. Makanya jangan sekali-kali lah gitu untuk menanggung hutang orang lain. Nah, terus orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Nah, di sini saya ambil kesimpulan orang yang malas itu harus memperhatikan cara semut. Lihat, semut begitu walaupun makhluk kecil, tapi mereka itu saya menekankan di bait ini kedisiplinan dan gotong royong. Semut sangat disiplin. Kalau mereka berjalan pasti akan satu arah, satu frekuensi, tak satu rel. Kalaupun ada semut yang berpapasan, mereka itu baik, saling sapa. Kalau kita mah saling salam-salaman. Terus di sini semut tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa atau pengawas, tetapi selama musim menuai, mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Di sini dicontohkan kata saya itu di semut itu yang mempunyai sifat gotong royong yang begitu baik. Misalkan kalau semut itu menemukan makanan yang lebih besar dari ukuran, walaupun ya ukurannya lebih besar daripada tubuh mereka, tapi kok mereka bisa membawa makanan tersebut ke tempat yang nanti mereka akan butuhkan di saat mereka membutuhkan makanan tersebut. Segitu besarnya makanan, walaupun lebih besar dari tubuhnya, karena bergotong royong, karena bersama-sama dipikul, maka sampailah ke tempat yang mereka butuhkan. Itulah di KLPI pun kita harus meniru hidupnya semut. Mereka disiplin, mereka gotong royong, mereka kerjasama. Dan satu frekuensi, satu jalan. Saya tidak pernah melihat jalannya semut, mau di dinding, mau di teras, jalannya itu berantakan, tapi satu jalan, satu rel, satu frekuensi. Itulah mungkin yang diambil kesimpulan dari semut tersebut. Sampai kapan si pemalas itu mau tidur? Kapankah ia mau bangun? Ia duduk berpangku tangan untuk beristirahat. Dan ia berkata, aku tidur sejenak, aku mengantuk. Yang namanya orang pemalas, ya emang maunya diam, maunya tidur, walaupun bangun dia itu duduk termangu, enggak berpikir untuk berusaha, pengennya hanya ya
bermalas-malasan di rumah dan bilang, aku tidur sejenak, aku mengantuk lagi. Tidur dan tidur, tidak ada kemauan sedikit pun. Nah, kapan mereka akan bisa hidup bahagia kalau sifatnya malah seperti itu? Tetapi sementara ia tidur, ia ditimpa kekurangan dan kemiskinan yang datang seperti perampok bersenjata. Ya iyalah, kalau seorang orang tersebut hanya duduk, tidur, malas-malasan, ya mana mungkin akan dapatkan makanan ataupun mendapatkan kesuksesan. Karena udah didasari dengan malas. Nah, di sini orang jahat ya dan kurang ajar membohong kemana-mana, ia bermain mata dan membuat isyarat untuk menipu. Kemanapun orang jahat, dimanapun orang jahat, ketemu siapapun orang jahat, pasti di pikirannya selalu untuk berbuat jahat. Dengan isyarat matanya, kalau misalkan ada temannya yang sama jahat, maka akan memberikan isyarat dengan mata atau dengan jidat atau dengan apa untuk merencanakan kejahatannya. Maka untuk kita, naudzubillah ya, kita mudah-mudahan diberikan kekuatan sama Allah, tidak akan terganggu oleh setan-setan yang bisa mencelakakan kita. Pikirannya yang busuk, penuh dengan rencana jahat, dan menimbulkan pertengkaran di mana-mana. Ya udah jelas kalau yang pikirannya busuk, perilakunya jahat, rencana yang jahat, pasti akan menimbulkan keonaran dan pertengkaran di mana-mana. Semuanya itu akan menyebabkan kecelakaan menimpa dirinya dengan tiba-tiba dan ia hancur sama sekali. Ya kalau perbuatannya yang jelek, dari pikirannya yang busuk, ya pasti mereka itu kapanpun akan menemukan balasannya. Sehingga mereka akan hancur sama sekali ya. Tidak ada harapan hidupnya dan tidak ada masa depan yang cerah. Ada 7 perkara yang dibenci Tuhan dan tak dapat dibiarkannya. Sikap yang sombong, mulut yang berbohong, tangan yang membunuh orang tak bersalah, otak yang merencanakan hal-hal jahat, kaki yang bergegas menuju kejahatan, saksi yang terus-menerus berdusta, dan orang yang menimbulkan permusuhan di antara teman. Naudzubillah ya, itu semua 7 sifat yang tidak kita harapkan. Mudah-mudahan kita apalagi di sini ada saksi yang terus-menerus berdusta. Kalau bersaksi dusta, contohnya di pengadilan, maka tidak akan terjadi keadilan. Karena kenapa? Kalau dengan dusta, yang salah akan dibenarkan, yang benar akan disalahkan. Maka di sini akan terjadi musibah bagi yang benar akan disalahkan. Maka mohon untuk kita di KLPI, janganlah apalagi di kehidupan kita, pokoknya mau di KLPI, mau di kehidupan, mau di manapun kita jangan sekali-kali berdusta. Karena akan mencelakakan kita dan mencelakakan juga orang lain gitu ya. Selanjutnya, anakku, lakukanlah apa yang diperintahkan ayahmu dan jangan lupa akan nasihat-nasihat ibumu. Ingatlah selalu kata-kata mereka dan simpanlah itu di dalam hatimu. Ajaran-ajaran mereka akan membimbing engkau dalam perjalanan, menjaga engkau pada waktu malam, dan memberi petunjuk kepadamu pada waktu engkau bangun. Petunjuk-petunjuk orang tuamu bagaikan lampu yang terang, teguran mereka menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Nah, di alinea ini saya simpulkan di bait-bait ini adalah salah satu ketaatan dan kepatuhan. Kalau kita patuh, baik patuh kepada aturan Allah, baik aturan pemerintah, aturan keluarga yaitu orang tua, dan aturan di KLPI pun kepada aturan yang diberikan kepada dari perusahaan kepada kita, maka akan memberikan kepada kita itu kebahagiaan, kecerahan, dan tidak akan menimbulkan kepada kita kepada jurang yang menimbulkan kecelakaan. Karena di sini adalah wasiat itu atau nasihat itu adalah lentera bagi kehidupan kita, lentera kehidupan kita.
Karena tidak mungkin ada orang tua yang akan menjerumuskan kita. Tidak mungkin kalau pemimpin yang bijak akan mencelakakan kita. Maka di sini disimpulkan di alinea-alinea ini yaitu salah satunya yaitu sebagai amanah atau ketaatan atau kepatuhan kita kepada orang tua. Nah, dengan demikian engkau dijauhkan dari perempuan-perempuan nakal dan dari rayuan-rayuan berbisa istri orang lain. Nah, kalau di sini bisa juga diartikan kepada kalau kita mendengar nasihat atau petuah dari orang tua kita, maka kita akan selamat dan akan dijauhkan dari perempuan-perempuan nakal dan rayuan-rayuan berbisa istri lain karena punya keimanan yang diajarkan dari orang tua kita. Nah, kalau saya ini kan di KLPI, kalau kita mendengar amanat dari perusahaan ataupun aturan dari perusahaan, apapun, dari manapun, misalkan ada bisnis lain yang mengajak kita dengan rayuan penghasilan yang besar, penghasilan yang cepat, maka kalau kita mendengar petuah dari perusahaan, aturan dari perusahaan, maka kita akan setia. Kita akan merasa gimana ya? Akan merasa bertanggung jawab, akan merasa tidak akan dapat diganggu gugat sama yang lain-lain. Yang dicontohkan seperti di sini adalah perempuan-perempuan nakal dan rayuan-rayuan berbisa istri orang lain. Itu berarti kalau istri orang lain saya diartikan di KLPI itu ya misalkan dari perusahaan atau bisnis yang lain. Janganlah engkau tergoda oleh kecantikan mereka, jangan terpikat oleh mata mereka yang merayu. Ya seperti tadi udah diuraikan, kita itu harus fokus, kita itu harus setia. Nah, di sini dilambangkannya itu kesetiaan. Nah, karena kalau kita setia, pasti di kesetiaan itu ada kasih sayang, ada pengertian. Nah, makanya dengan kasih sayang, pengertian, kita akan setia insya Allah. Kita akan selamat dari rayuan-rayuan mereka. Pelacur dapat disewa seharga makanan sepiring, tetapi berzinah dengan istri orang lain harus dibayar dengan nyawa. Nah, saking gimana ya, kurang baiknya yang namanya pelacur, bahkan disetarakan dengan seharga makanan sepiring. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan ya. Nah, maksudnya di sini kita harus menjaga kehormatan kita, menjaga nama baik kita. Jangan sampai disamakan dengan hal yang sepele. Karena pelacur ini di sini dihargakan seharga makanan sepiring. Tetapi berzina, apalagi di sini berzina. Berzina itu, apalagi dengan istri orang lain, harus dibayarnya juga dengan nyawa. Contoh, ada kasus misalkan, satu pasang, apalagi misalkan pasangannya itu istrinya punya suami, suaminya punya istri, kalau ketahuan dan berzina, itu otomatis itu akan babak belur, apalagi kalau ketahuan sama masyarakat ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Nah, di sini, dapatkah orang memangku api tanpa terbakar bajunya? Dapatkah orang menginjak bara api tanpa terbakar kakinya? Jadi di sini ada sedikit tanggung jawab. Apa yang kita perbuat, pasti kita akan menuai hasilnya. Di sini kalau kita memangku api tanpa, pasti akan terbakar bajunya. Nah, jadi kalau kita berbuat sesuatu, pasti kita akan kena imbasnya. Jadi hati-hatilah gitu. Itu sama bahayanya dengan menggauli istri orang lain, siapa melakukannya tak akan luput dari hukumannya. Nah, di sini juga akan menanggung akibat dari perbuatan kita. Maka kalau misalkan ya menggauli orang lain ataupun misalkan kalau di bisnis KLPI misalkan meraih perusahaan yang lain, sementara kita sedang mengerjakan KLPI, maka akan mengganggu keseriusan kita di KLPI dan akan tidak akan luput dari hukumannya di sini pasti kita tidak akan sukses karena kita tidak fokus. Nah, kalau orang lain mencuri makanan, sekalipun karena lapar, ia akan dihina. Dan jika ia tertangkap, ia harus membayar kembali 7 kali lipat. Untuk itu, ia harus kehilangan semua harta miliknya. Nah, apapun kekurangan kita,
Jangan sekali-kali mengambil keputusan yang akan membahayakan diri kita sendiri. Walaupun selapar apapun, setidak punya uang apapun kita jangan cari. Cobalah kita berusaha sedikit demi sedikit. Kalau kita mau, insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Nah, kalau misalkan kita tertangkap dan harus membayar itu 7 kali lipat, kita akan celaka yang lebih besar. Nah, tetapi bagaimana dengan orang laki-laki yang berzina, ia merusak dirinya sendiri, bodoh sekali dia. Ya udah jelas kalau berzina itu kita akan sengsara, kita akan celaka dunia dan akhirat, apalagi di akhirat. Itu naudzubillah, kita akan mendapatkan siksa ya. Nah, ia akan disiksa dan dicemooh, namanya akan menjadi cemar untuk selama-lamanya. Sebab dengan perbuatannya itu, suami wanita itu menjadi cemburu, sehingga kemarahannya meluap-luap, dan apabila ia membalas dendam, ia tak akan mempunyai belas kasihan. Ya, contoh dicontohkan kalau naudzubillah ya, misalkan seorang istri yang berzina, kalau misalkan ketahuan, tahu suaminya, pasti akan marah-marah, pasti akan nafsu, dan akan mungkin meluap-luap, itu pasti meluap-luap nafsunya, sehingga mungkin juga akan terjadi yang tidak kita harapkan. Karena nafsunya, karena orang yang sedang nafsu tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga akan menyebabkan pada kita itu kecelakaan. Ia tak bisa dibujuk dengan uang, hadiah, sebanyak apapun tak bisa meredakan keamarahannya. Ya, kalau misalkan suami yang sedang marah, apalagi melihat istrinya yang berlaku seperti itu, pasti walaupun kita rayu, kalaupun kita kasih hadiah yang seberapa besar apapun, dengan apapun, maka tidak akan bisa untuk mengobatinya. Maka kita hindarilah perbuatan-perbuatan yang akan mencelakakan diri kita sendiri, dan untuk apalagi kita menjaga kehormatan orang tua kita, keluarga kita. Nah, mungkin untuk buku bijak hari ini udah selesai ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan khususnya untuk diri saya sendiri ada manfaatnya. Mudah-mudahan kalau ada yang baiknya, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Dan kalaupun pasti banyak kekurangan yang saya sampaikan di sini, mohon maaf karena itu semua adalah dari kekurangan saya. Adapun baiknya, adapun manfaatnya yang bisa dirasakan sama teman-teman dan terutama diri saya sendiri, itu hanyalah dari Allah yang Maha Kuasa, dari Allah yang Maha Pengasih. Mudah-mudahan dari bacaan ini banyak manfaatnya, dan semoga bisa membantu kita untuk menjadikan kita menjadi orang yang lebih bijak. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu untuk buku bijaknya, Pak Nandang. Barangkali mau langsung doa atau gimana ya, Pak? Doa aja dulu, Bu. Iya. Langsung doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita membacakan buku bijak, mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi, kita dengarkan tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari buku bijak tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Makanya tadi udah dikatakan bahwa apapun pekerjaan kita, kita harus selamanya doa. Nah, di sini saya mau berusaha untuk membacakan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habina wa safina wa karimina wa maulana Muhammad wa salim wa radhu. Maaf ya sebelumnya saya lupa ya. Untuk saya akan membawakan doa yaitu sesuai dengan keyakinan saya yaitu agama Islam. Untuk teman-teman Bapak Ibu yang punya keyakinan lain, silahkan untuk berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing.
Semoga doa kita khusyuk, doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Habina wa Safina wa Karimina wa Maulana Muhammad wa salim wa radiyallahu kulli sahabati Rasulullah ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, maafkanlah segala dosa kami, ibu bapak kami, guru-guru kami, leader kami, pemimpin kami, dan juga teman-teman dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kami selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat panjang umur. Semoga Allah selamanya bisa mengucurkan semua nikmat itu. Ya Allah, ya Robbal Alamin, lindungilah kami dari segala yang bisa menjadikan kami jauh dari Allah, jauh dari Engkau ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah kami, owner-owner kami, direktur, Bapak Basri, Bapak Wakil Direktur Pak Ustadz Darmawan, leader-leader, pembina, penasehat, orang tua, kane, dan semua member yang ada di grup ini. Ya Allah, berikanlah mereka kekuatan, ya Allah. Ya Allah, semoga PT KLPI ini jaya terus, amanah, dan bisa membawa member-member ke puncak kesuksesannya ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah langkah kami dalam menjalankan proses di KLPI ini. Ya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan dalam memberikan pemahaman tentang informasi KLPI ini, sehingga mereka yang kami berikan informasi dapat memahami dan dapat menerima, karena kami di sini ingin memberikan manfaat kepada orang lain, ingin memberikan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman kami di luar sana ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, kabulkanlah segala keinginan kami ya Allah. Ya Allah, semoga Allah meridhoi langkah kami. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Pak Nandang. Silahkan dikembalikan lagi ke Pak Nandang. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dede yang telah membacakan buku bijak pada sore hari ini. Berikut memimpin doa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan Amin. ilmu ya yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat serta dilimpahkan rezeki ya yang luas barokah serta bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dede di hari yang ke-6 yaitu di tanggal November 2024 banyak pelajaran yang kita ambil ya Bapak Ibu sekalian. Salah satunya tadi saya menyoroti apa yang disampaikan oleh Bu Dede bahwa ada kalimat bahwa orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Emang betul ya Bapak Ibu, salah satunya semut itu adalah kita ketahui dia itu dikenal sangat baik dalam bekerja. Ya, bekerjanya itu sangat baik karena mereka memiliki sistem yang sangat teratur dan efisien dalam menjalankan tugas. Menjalankan tugas kalau di mereka berapa di antaranya kan kalau semut itu ada yang bertugas eh, perannya itu jelas. Ada mulai dari ada yang mencari makanan, ada yang menjaga ratunya, kemudian ada juga yang membangun sarang. Nah, itu dari pembagian tugas semut. Kemudian kerjasamanya juga kita ketahui semut itu sangat baik, dan itu tanpa lelah untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang kita aplikasikan yaitu sifat gotong royongnya. Jadi semut itu adalah contoh dari
kerjasama yang baik, gotong royong dan efisien. Karena gerakan mereka itu sangat terorganisir, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Nah, seperti itu ya, dan Bapak Ibu sekalian. Tadi juga oleh Bu Dede disampaikan bahwa semut tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa atau pengawas, tetapi selama musim menuai mereka mengumpulkan bekal untuk musim peceklik. Jadi efisien ya dalam bekerjanya. Nah, ini cocok sekali diterapkan dalam bisnis kita sekalian, yaitu di KLPI, dan melalui tempaan buku bijak kita diingatkan, kita belajar, dilatih, diasah gitu ya setiap saat sehingga kita akan semakin tajam. Dan ingat setelah tajam tentunya kita action ya. Action. Jangan sampai pisau terus diasah tetapi tidak pernah dipakai menebang pohon. Tidak ada gunanya. Terima kasih ya Bu Dede atas paparan yang luar biasa disampaikan di hari yang keenam ini, yaitu buku bijak yang sama-sama kita pelajari. Bapak Ibu sekalian, untuk itu kita punya waktu ya ada 10 menit ke depan untuk bisa berdiskusi. Siapa yang mau menambahkan atau mau berkomentar ataupun akan bertanya, silahkan kesempatan ini diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mangga Bapak Ibu, mic-nya boleh dibuka sekarang untuk Pak Nandang. menyampaikan. Ya, siap Pak Sinoto, mangga. Iya. Ini pada kangen dengan senyum dan tawaku. Oke, makasih. Saya nggak perlu banyak waktu. Saya cukup 1 menit saja karena saya nggak biasa di dalam ya, sukanya di luar. Cukup 1 menit. Yang penting gotong royong. Ya, itu semut ilmunya itu bergotong royong. Lah karena kalau kita sudah memang loyal, ini hal khusus untuk ketua HK. Jangan memandang kita menjadi ketua HK itu yang kita bina hanya untuk jaringan kita. Nah, perlunya ketua HK itu untuk membina semua member atau anggota KLPI secara offline. Nah, ini yang perlu dipahami. Untuk membina secara offline, untuk memahami fitur-fitur yang ada di aplikasi air. Itu untuk ini saya tujukan untuk semua ketua HK. Nah, karena saya pada saat itu juga membuat kecemburuan ketua HK, karena saya belum menjadi ketua HK sudah dimasukkan di grup ketua HK. Memang sebetulnya saya itu TST-nya saya maklumi ya, karena saya memang belum mampu dan belum pantas untuk menjadi ketua HK. Tapi pada saat itu dimasukkan grup sama Bapak Ustadz Darmawan dan saya padahal belum jadi ketua HK. Jadi khusus ketua HK tolong untuk memberi pemahaman tanpa batas, tanpa mengenal itu jaringan siapa, tapi yang penting itu adalah keluarga besar KLPI. Mari kita song-song dengan gotong royong. KLPI itu sangat-sangat membantu orang-orang kecil, wal khusus Pak Sun. Pak Sun itu juga orang-orang atau teman-teman Pak Sun mengatakan korban aplikasi. Tapi alhamdulillah Pak Sun tidak mengatakan korban aplikasi. Tetapi justru saya telah dikenalkan aplikasi air itu langsung tancap gas, tak mengenal lelah. Karena di KLPI waktu saat itu saya di 3 cabang ya, 3 cabang itu saya sudah nggak punya orang tua. Jadi saya betul-betul mandiri sampai sekarang. Orang tua saya ya Pak Basri, Pak Ustadz Darmawan, Pak Nandang, Pak Roy, dan yang lain yang lebih dari saya, termasuk kane-kane, baik itu kane dari kane 1, 2, 3, 4 sampai yang lain. Alhamdulillah saya juga sudah punya kane yaitu Bu Siti Zuaidah. Gitu aja Pak Nandang. Ilmu semut harus kita kembangkan Pak Nandang. Makasih Pak Nandang. Iya, terima kasih Pak Sunoto ya setuju ya ilmu sebut kita kembangkan ya karena gotong royong dan perlu sekali di kita adalah dengan gotong royong. Bapak Ibu sekalian hari ini juga promo ya promo tuh 1 hari ini sampai nanti malam manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena kita dalam rangka bergotong royong juga ya Bapak Ibu sekalian.
biar cepat bisa pensiun nih kita-kita semua. Baik, untuk itu Bapak Ibu sekalian masih ada waktu boleh untuk menambahkan, ada 5 menit lagi untuk bisa berkomentar ya mengenai baik buku bijak ataupun ada pertanyaan. Siapa? Pak Didin mau menambahkan Pak Didin? Terus sekaligus berkenalan. Bangga kesempatannya Pak Didin. Mic-nya belum dibuka Pak? Baik. Mic-nya, Mic mic-nya, diklik mic-nya dibuka dulu. gambar mic-nya. Oke. Ada Pak Didin. Baik. Oke ya. Untuk Pak Didin mungkin coba diutak-atik dulu. Yang lain boleh kalau mau menambahkan. Ada ini boleh berkenalan. Ninyoman. Ninyoman pasti dari Bali ya, Bu. Dari Bali, Bu, betul. Ninyoman Iya, Sudami. Pak. Iya, 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 Pak Oke. Manda. Selamat sore. Saya Selamat lagi sore. ini perjalanan kita ngikuti semua ini di harta Oh yang iya. berlian. Ya, ya. Iya, iya, Oke, iya, oke. Pak. Selamat sore. Iya. Ya. Terima kasih, Tetap Mas Sore, Bu. Iya, sore, Hati-hati di jalan. Bapak. Iya, lagi Ya. di jalan tapi saya ikut. Iya. Baik, terima kasih. Ini Ibu Ninyoman. Pak Didin juga terima kasih ya menyimak saja katanya. Baik, siapa yang akan menambahkan yang lain? Di sini ada Pak Marisi, Pak Haji Sohib, ada Pak Inengah, ada Pak Anang Mulyana, kemudian Pak Yayat ya, Pak Yayat, asik, silakan. Ada Bunda ini dan siapa ini? Pak Ahmad Misno. Pak Ahmad Misno itu dari mana ya Pak Ahmad Misno? Dari Cirebon bukan? Oke. Pak Haji mau nambahkan Pak Haji? Sohib, Pak Haji Sohib? Sedikit Pak Nanang. Iya Bangga. Oh dari Panengah ya? Bangga Panengah. Ya, Iya. Siapa? terima kasih Pak Nanang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam. Yang dari Bali, Om Swastiastu. Nah, ini begini. Eh, saya kan sudah ditunjuk sebagai kakak untuk Denpasar. Ya, Khususnya teman-teman dari Bali, dan tidak terbatas juga Bapak Ibu yang ada di Zoom ya di sore hari ini barangkali punya kenalan yang ada di Denpasar. Ya, secara offline saya mengundang untuk bisa hadir di sesuai dengan alamat saya yang sudah saya kirim ya di Jalan Sudirman, Jalan Tendian nomor 3 dan 63 Denpasar. Jadi bisa diarahkan ke saya supaya nanti bisa saling tukar pikiran, kita saling isi. Dan ini juga akan menjadi ya daya tarik bagi lingkungan gitu ya. Jadi ada apa? Jadi pasti akan orang bertanya dengan dari situlah kita akan melakukan ketok tular. Informasi ini bisa kita sampaikan ya dari tetangga-tetangga terdekat yang barangkali akan menjadi perhatian, fokus perhatian dengan adanya yang hadir di tempat saya gitu. Tidak terbatas Bali, tetapi itu yang dari luar kemudian punya kenalan ada di Bali. Ya, mohon diarahkan ke alam saya di Denpasar supaya kita bisa bertukar pikiran banyak untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan perkembangan pembentukan khususnya komunitas pembeli setia di PT Kelas 5 Pilar ini. Itu Pak Nanang. baik. Ya, terima kasih Pak Inengah. Tuh, jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya yang berada di wilayah Bali ya, Denpasar. Nah, di sana ada Ketua HK Pak Inengah. Jadi Bapak Ibu bisa merapat untuk mungkin memberikan bersama-sama berdiskusi untuk mengedukasi ya apa-apa yang berkaitan dengan KLPI. Jadi silakan mungkin jangan sungkan nanti kalau
perlu boleh nanti diminta alamat lengkapnya kepada Pak Inengah ya. Kalau di grup atau ke saya nanti bisa diberikan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi untuk ibu-ibu atau untuk siapapun para ketua HK yang ada di luar wilayah Bali tetapi punya rekan ada yang di Bali boleh diarahkan ya untuk HK-nya secara offline itu bisa melalui Pak Inengah kalau di Denpasar ya. Ada juga Pak Iwayan yang di Bali itu, Iwayan Fulih. Nah, dan tentunya ini mungkin kalau Ibu Ninyoman Sudami di Bali juga itu bisa arahkan silahkan yang terdekat Bu ya untuk bisa ikut gabung di HK. Terima kasih. Iya. Ini Pak Seman katanya punya teman itu di Denpasar, coba ke saya. Pak siapa Pak? Ya Pak Seman ya. Pak Siapa temannya di Sulaiman. Denpasar itu coba saya. Nah, itu bisa diarahkan ke Kalau Pak punya Inengah. ini keluarga atau anak yang prajurit, arahkan ke saya. Nah, Jadi kan ya, baik Bapak Ibu sekalian, Pak Inengah juga saya perkenalkan beliau adalah seorang purnawirawan ya, purnawirawan dari TNI. Jadi dari segi kepemimpinan insya Allah ya beliau sudah mumpuni dan kita aplikasikan di KLPI. Itu diantaranya Bapak Ibu sekalian ya, karena waktu juga 17.31 berarti harus beralih ke wilayah timur ini. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu kalau yang akan melanjutkan bisa bergabung di wilayah timur atau yang wilayah barat mungkin harus melaksanakan sholat maghrib yang muslim silahkan nanti untuk keluar masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, Jum HK sore hari ini di hari Rabu tanggal 6 November 2024 saya tutup. Terima kasih untuk Tahu Dedeh yang telah membacakan buku Jibejak dan pemaparannya. Berikut juga para Bapak Ibu sekalian yang telah berkomentar, Pak Inengah, Ibu Nyoman, kemudian juga yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya tanpa saya sebutkan satu persatu, terima kasih ya. Tadi mungkin ada chat yang belum terbaca ini dari Pak Encu itu Pak Momon ya. Nah, kemudian dari Ibu Ani dan juga Bu Betty ya. Terima kasih atas atensinya semuanya Bapak Ibu sekalian. Untuk itu Mohon sekian izin, saja Pak Bapak Nandang. Ibu. Mohon maaf apabila ada kehilapan kealfaan dalam menyampaikan dan juga sekali lagi semoga kita diberikan ilmu selalu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq Mohon wal izin Pak hidayah. Nandang sebelum keluar. Mohon izin Ya, Pak Nandang. boleh. Kenapa Pak Untuk Asman? HK Bontang sudah ada kah di Bontang? Bontang. Info nanti Pak ya. Kalau sudah ada info alamat Bontang. Oh ya. Bontang Oke, ya terima kasih Bapak Pak. Ibu. Kasih Pak Asman. Yang ada Bontang mungkin nanti bisa menghubungi Pak Asman. Untuk itu, sekian. Bila topik kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar, salam 5 miliar, satu tujuan. Bapak Ibu Salam sekalian. 5 pilar, salam 5 miliar semuanya. sukses selalu sampai ketemu Assalamualaikum nanti malam. warahmatullahi Saya wabarakatuh. semuanya. Pananda, Saya oper ke Pak Esmen tuh Pananda. Bunda izin Pak keluar ya. Asman ya. Saya Ya. izin keluar juga Dan juga Pananda. izin keluar ya, mau sholat maghrib. Pasman, Mangga Haji Bu. Terima Mansur kasih. duluan ya. Ya, Assalamualaikum. Keluar Pak Nandang dan lainnya. Terima kasih. Pak Asman deh. Dia terang tidak. Make host. Kau Ibu Nyoman. Asman. Salah. Ya, mangga Pak Asman. Oke, terima kasih ya. Ya, siapa? Saya juga Ya. izin keluar. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih Pak Mansur.